Udah berbulan-bulan sejak Toksi punya pacar. Sebenarnya dia udah PDKT ke banyak cewek lain, tapi selalu gagal terus. Toksi curiga, mungkin cara dia PDKT selama ini salah. Besoknya dia mampir ke rumahnya Bro Satria buat minta tips PDKT yang bener. Kebetulan Satria sedang ada di rumah, lagi makan buah yang baru dikupasin sama istrinya. Sambil ngasih minum sama buah yang baru dikupas tadi ke Toksi, Satria nanya, "Ada apa bro, kok tumben lo main ke rumah gua?" Dengan sedih Toksi jawab, "Gua mau minta tips ampuh buat PDKT ke cewek bro. Lo kan dulu orangnya populer banget di kalangan cewek, apalagi sekarang lo udah menikah. Menurut lo kenapa ya bro, kok gua susah banget dapet cewek lagi setelah gua putus?" Satria bales, "Itu berarti lo sering bikin 3 kesalahan besar ini saat sedang PDKT bro. 3 kesalahan ini sering banget dibuat sama cowok. Bahkan mereka nggak sadar kalau ternyata hal yang mereka lakuin ini bikin PDKT-nya gagal total. Cewek malah menjauh padahal lo ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan tepat." Toksi tanya, "Emangnya kesalahan yang kayak gimana tuh bro, yang sering bikin cowok gagal PDKT?" Satria jawab, "Yang pertama, terlalu mengandalkan komunikasi lewat HP. Lo komunikasi ngobrol enak banget secara virtual lewat sosmed, tapi ketika ketemuan langsung, gak bisa interaksi. Di awal mungkin gak masalah, tapi kalau keterusan, cewek akan ngerasa bete bro. Gimana pun caranya, lo harus bisa bikin interaksi di dunia nyata lebih hidup. Karena sejauh ini gak mungkin cewek suka sama lo cuma karena aktivitas di dunia maya." Toksi bilang, "Ya juga ya bro, mungkin PDKT gua gagal terus karena terlalu ngandelin sosmed. Tiap kali lihat cewek cantik, pasti gua DM-in terus. Gak pernah gua ngajak ketemuan langsung. Ada lagi gak bro kesalahan yang lain?" Satria balas, "Yang kedua, terburu-buru dan kelihatan terlalu tertarik sama dia. Baru sekali ketemuan lo udah kelihatan tertarik banget, kelihatan jatuh cinta sama dia atau mungkin langsung nembak. Lebih parahnya lagi, langsung ngebucin sama dia. Baru kenal sebentar, udah ngasih hadiah yang banyak banget. Habis itu maunya selalu jalan bareng tiap ada waktu. Gak bisa lepas dari si cewek. Tahan dulu bro, secakep apapun ceweknya, seideal apapun dia di mata lo, jangan buru-buru. Selain lo belum kenal bener sama dia, hal ini justru bikin cewek lari dari lo. Cewek akan ngerasa curiga, di samping itu dia juga bakal ngerasa lo terlalu mudah didapatkan. Gak ada lagi seru-serunya buat dia." Sambil mengganggu-ganggu, Toksi tanya lagi, "Terus yang terakhir kesalahan apa bro?" Satria jawab, "Yang terakhir lo gak bisa lepas dari teman-teman lo saat lagi PDKT. Di awal, mungkin lo perlu bantuan wingman. Perlu bantuan dari temen lo buat ngenalin ke si cewek, buat ngebangun rasa pede lo. Tapi kalau tiap kali jalan, temen-temen lo harus ikut, itu nyebelin buat cewek lo bro. Cewek bakal ngerasa kalau lo gak bisa apa-apa tanpa temen lo." Dengan rasa percaya diri yang baru, Toksi langsung berterima kasih ke Satria. Setelah itu dia gak lagi pakai cara PDKT yang selama ini sering dia lakuin. Ini adalah kunci buat mendapatkan nomor WhatsApp atau Instagram seorang wanita. Video ini gue buat dari pertanyaan Bro Alman. Dia tanya gini, "Request cara minta nomor atau IG secara halus dong." Oke, langsung aja. Gue akan bahas ini secara realistis banget ya bro. Mungkin kedengarannya gak enak. Gak ada bumbu-bumbu tips, trik, rayuan, atau gombalan buat dapetin nomor cewek. Jawabannya adalah, cewek bakal ngasih lo nomor kontaknya cuma kalau ada salah satu dari 2 kondisi ini. Nomor 1, dia punya kepentingan sama lo. Nomor 2, dia tertarik sama lo. Kita bahas satu-satu. Dia punya kepentingan sama lo, misal urusan kerjaan, lo dan dia ada di divisi yang sama. Atau lo sama dia ada di satu grup buat ngerjain tugas. Atau dia ngerasa dia bakal butuh sesuatu dari lo. Butuh diajarin, butuh dianterin, butuh jadi teman ngobrol, dan sebagainya. Jadi, kalau cewek udah ada kepentingan tertentu sama lo, gak usah lo minta, dia juga akan ngasih nomor kontaknya lebih dulu. Yang kedua, dia tertarik sama lo. Tertarik ini ada 2. Yang pertama tertarik sama diri lo, pengen menjalin hubungan lebih lanjut sama lo. Gimana cara bikin dia tertarik? Naikin kualitas lo sebagai seorang pria. Dalam hal ini fisik, mental, duit, dan status. Jadi, pastiin lo punya fisik, mental, duit, dan status yang keren. Gimana caranya? Work on it bro. Perjuangkan. Oke, pasti dengar hal ini banyak cowok yang udah nyerah duluan. "Gua nggak kaya bro, gua nggak ganteng, gua nggak pede." Oke bro, gua paham. Lo mungkin sekarang memang nggak kaya. Tapi, bisa kan lo jadi lebih kaya dari sekarang? Lo mungkin sekarang nggak ganteng. Tapi, bisa kan lo tampil jadi lebih ganteng? Badan lebih bagus, lebih tegap? Hidup itu pilihan bro. Kalau lo memilih untuk jadi korban, lo selamanya akan jadi korban. Kalau lo ngerasa nggak ganteng, nggak kaya, nggak pede, tapi yang lo lakuin cuma meratapi nasib dan iri sama orang yang ganteng, kaya, dan pede, selamanya lo akan jadi orang yang menyedihkan bro. Sebaliknya, kalau lo memilih untuk memperbaiki diri, walaupun awalnya lebih berat dari sekedar meratapi nasib, nanti hasilnya akan jauh lebih manis bro. Ketika lo jadi lebih ganteng, lebih keren, lebih kaya, lebih pede,
pasti lo sendiri juga yang akan bahagia kan? Itu kuncinya. Kalau lo ngerasa bingung bro, ngerasa berat buat mulai meningkatkan kualitas diri, jangan khawatir. Lo nggak sendirian bro. Gua bakal bantu lo sebisa mungkin. Di channel ini ada banyak video yang gua bikin khusus buat lo, saudara seperjuangan gua, untuk bantu lo jadi cowok yang lebih keren, lebih pintar, bahkan lebih kaya. Dan bukan cuma gua, ada banyak saudara-saudara seperjuangan lo, sesama cowok, yang bakal bantu lo jadi pria yang lebih baik. Balik lagi ke ketertarikan. Selain ketertarikan fisik, cewek bakal kasih nomor WhatsApp-nya ke lo kalau dia tertarik sama yang lo lakukan. Misal, lo hobi bisnis, lo punya pengetahuan bisnis yang bagus. Dia juga kebetulan menekuni bisnis yang sama dengan lo. Karena punya ketertarikan yang sama, perlu saling diskusi dan tukar ilmu, dia nggak akan ragu kasih nomor kontaknya ke lo bro. Kalau kalian punya hobi yang sama, passion yang sama, pasti akan lebih nyambung. Kalau lo lihat cewek udah ada tanda-tanda ketertarikan, dari obrolannya yang friendly, sering tanya-tanya, kelihatan nyaman di dekat diri lo, pasti kalau lo minta, dia akan kasih nomornya. Sebaliknya, kalau cewek nggak punya ketertarikan, mau pakai trik apapun, mau pakai gombalan apapun, mau pakai rayuan apapun, lo nggak akan bisa dapetin nomor kontak dia. Dia nggak akan kasih kontaknya ke lo dengan senang hati. Oh ya, jangan pernah pakai cara-cara pengecut, creepy buat dapetin nomor cewek ya bro. Misal, minta nomor dari temennya tanpa persetujuan dari dia. Atau diem-diem ambil nomornya dari formulir data diri yang dia isi. Itu nggak satria banget bro. Cewek bakal langsung nggak respect sama lo. Jadi intinya, lo bisa dapetin nomor WhatsApp, Instagram, atau kontak cewek kalau lo 1. Lo dan dia sama-sama punya kepentingan. 2. Lo bisa bikin dia tertarik. Tertarik sama diri lo, atau tertarik sama hal yang lo lakuin. Cara minta nomornya gimana? Tanya aja langsung. Kalau ada salah satu dari dua hal di atas, pasti 100% dikasih bro. Berikut ini adalah 3 kebiasaan toxic masculinity yang kalau lo biasain, bisa bikin lo gagal terus sama cewek. Terutama cewek berkualitas yang bisa jadi pasangan hidup yang baik. 3 mindset ini biasanya sering disalahartikan sama penganut paham red pill yang kebablasan, yang mengartikan konsep pria sejati dengan dasar kebencian dan keserakahan. Oke, langsung aja. Pertama, menganggap semua wanita itu jahat. Ini mungkin kejadian karena lo mengalami kekecewaan, patah hati, dan pengkhianatan yang menyakitkan. Bisa juga karena pengalaman masa kecil ngeliat sosok ibu yang jahat. Jadinya, lo ngeliat cewek sebagai makhluk antagonis yang harus dimusuhi. Kalau lo punya mindset ini, lo bisa gagal terus bro sama wanita. Secara alam bawah sadar, lo akan berusaha menjauh terus dari mereka. Kalaupun berhasil dekat, lo secara nggak sadar akan berusaha menyakiti mereka. Otomatis, cewek pun jadi nggak suka, bahkan takut sama lo. Cara mengatasinya gimana? Berbesar hati dan pakai logika lo bro. Di dunia ini ada sekitar 4 miliar wanita. Gak mungkin mereka semua sifatnya sama. Gak mungkin semua jahat. Jangan sampai beberapa cewek jahat di masa lalu bikin lo gak bisa ketemu sama wanita-wanita berkualitas yang akan membuat hidup lo lebih indah. Saran gua, buat menyembuhkan hal ini, merantaulah, main ke tempat yang jauh, ke tempat yang budayanya beda, biar lo bisa lihat dan kenal berbagai sifat dan karakter wanita. Kedua, mindset menganggap lebih baik open BO daripada dimainin cewek. Gawat ini bro, dengan ngelakuin open BO, apalagi kalau ini udah jadi kebiasaan, lo sebenarnya udah masuk ke dunia yang jauh lebih berbahaya bro. 1. Risiko ketularan penyakit jauh lebih besar. 2. Secara keuangan, lo akan jauh lebih boros. 3. Kalau lo sampai jatuh cinta atau ada rasa sama cewek yang kerjaannya open BO, lo udah ada di ambang kehancuran. Kenapa? Karena cewek-cewek open BO itu jauh lebih manipulatif. Mereka udah biasa ketemu banyak cowok. Tahu titik-titik yang bikin cowok nyaman secara fisik maupun mental. Kalau mau morotin duit lo, menghancurkan perasaan lo, plus bonusnya nularin lo penyakit, cewek BO jauh lebih jago dan kejam ngelakuinnya bro. Gue banyak baca kasus konseling waktu kuliah S2 psikologi, di mana banyak klien yang hidupnya hancur berantakan, bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara terjebak cinta sama cewek open BO. Ketiga, lo sering merendahkan dan membendakan wanita. Lo pakai istilah-istilah kayak pakai, hajar, bungkus, dan itu yang jadi tujuan utama lo ketemu cewek. Ini bahaya banget, terutama kalau lo udah berhasil improve diri, udah jadi lebih baik, udah lebih menarik di mata wanita. Tapi lo manfaatin hal tadi buat menghancurkan masa depan wanita. Bisa sih, lo mungkin akan dapet cewek bahkan banyak, cuma yang terjadi, lo akan menganggap mereka kayak benda.
Bisa diganti-ganti pasang buang gitu aja. Tiap ada kekurangan, ada konflik dikit, bukannya lo coba cari solusinya, tapi malah lo tinggalin buat cari cewek lain karena lo ngerasa wanita itu benda. Padahal yang lo wajib tahu, yang namanya hubungan, apalagi kalau udah nikah, yang namanya masalah dan kekurangan, itu pasti ada. Dan lo sebagai cowok, sebagai pemimpin, harus mencoba memperbaiki hal itu dulu dengan maksimal. Bukannya main tinggal dan cari lagi yang baru begitu aja. Oh ya, buat lo yang ngerasa istilah pakai, hajar, dan bungkus itu nggak nyakitin, coba deh bayangin, ada cowok yang nyebut kata pakai, hajar, dan bungkus ke ibu, saudara perempuan, atau bahkan anak perempuan lo. Pasti lo marah dan pengen nonjok orang itu kan? Kesimpulannya, ini 3 kebiasaan toxic masculinity yang bisa bikin lo gagal terus dapetin cewek berkualitas. Pertama, menganggap semua wanita itu jahat. Kedua, membeli cinta dengan cara open BO. Ketiga, merendahkan dan membedakan wanita. Baca ebook yang gua tulis, Anti Buaya-Buaya Club. Kalau lo mau dapat solusi buat menemukan wanita berkualitas sebagai pasangan hidup, tanpa perlu jadi bucin dan badut, tapi juga tanpa perlu ngelakuin hal-hal toksik dan jahat tadi. Ebooknya ada di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Salam Everyman, semangat bro.